Udah kelihatan semua kan screen-nya kan? Udah. Udah ya? Udah. Nah, berarti di sini garis lingkaran itu ada namanya garis singgung, terus garis singgung persekutuan, itu ada garis singgung persekutuan dalam dan ada garis singgung persekutuan luar ya. Nah, selanjutnya garis singgung ya. Itu selalu tegak lurus dengan jari-jari garis singgung lingkaran ya. Nih, IR dan RS itu disebut garis singgung ya. Nah, pengertiannya adalah garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik atau menyinggungnya ya. Dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik tersebut ya. Nah, menentukan panjangnya seperti ini ya. Ya, pakai teorema Pitagoras lagi. Udah kan saya bilang teorema Pitagoras itu sedikit materinya tapi penerapannya banyak ke materi yang lain ya. Selanjutnya garis singgung persekutuan ya. Nah, ini jika ada dua buah lingkaran ya. Nah, ini ada dua buah lingkaran ya. Ya. Jadi ini ada bentuknya seperti ini ya. Jika terdapat lingkaran di dalam lingkaran dan kedua di sisi lingkaran tidak saling menyinggung, berarti dia tidak memiliki garis singgung. Nah, jika terdapat lingkaran di dalam titik lingkaran dan kedua sisi lingkaran saling menyinggung, maka kedua lingkaran memiliki satu garis singgung jadinya. Gitu. Jika kedua lingkaran, nah ini kayak gini ya, saling memotong ya, di dua titik sisi lingkaran, maka kedua lingkaran memiliki dua garis singgung. Oke, next. Nah, kayak gini ya. Tuh. Nah, ini kalau saling menyinggung ya, kedua lingkaran itu memiliki tiga garis singgung ya. Persekutuan diantaranya dua garis singgung persekutuan luar, itu disebut di luar. Ya, dan satunya adalah yang tegak ya. Pasti dia sejajar dengan dua jari-jarinya ini. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu dia memiliki 4 garis singgung ya. Berarti dia sebut yang warna biru persekutuan luar, yang merah disebut persekutuan dalam. Yang hitam itu adalah jarak kedua jari-jari ya. Sekarang bagaimana cara menghitung persekutuan dalam sama persekutuan luar? Kalau saya ngejelasin gini ya, air itu habis 10 gelas tuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran ya. S itu adalah jarak kedua titik pusat, D adalah garis singgung persekutuan dalam, R besar jari-jari lingkaran besar O, dan R kecil jari-jari lingkaran besar P ya. Oke, kita play ya. Mudah nggak rusak. Jadi kita bawa ke atas ya. Itu apa namanya di geometri transformasi? Translasi ya. Pergeseran ya. Jadi kita geser, nah sehingga ketemu Pitagoras kayak gitu. Jadi panjang yang di sini akan sama dengan panjang R yang di sini, sehingga didapatlah rumus seperti ini. Paham? Paham. Sorry aja yang paham, yang lain nggak paham ya? Paham. Saya pahamnya gesernya aja. Paham. Nah, sekarang yang luar ya, sebenarnya yang luar itu perbedaannya di sini aja. Kalau luar itu pasti ini harus gitu. Yang luar ya, kalau yang luar garisnya itu yang merah itu dibawa turun dia. Nah, kayak gini. Tuh, jadinya S kuadrat min R kuadrat. Soal itu biasanya ya, soal yang level yang paling susah itu adalah jarak diketahui, garis singgung diketahui, nanti salah satu jari-jarinya tidak diketahui gitu. Itu adalah soal yang paling susah. Oke, lanjut contoh soal. Kalian boleh tulis rumusnya lah untuk menjawab contoh soalnya. Salam, kalian tulis rumusnya dulu ya, pakai catatan karena kalian nggak bisa lihat rumusnya lagi. Ini rumusnya yang kuning untuk menjawab contoh soalnya. Udah, Pak. Nah, oke. Nah, yang luar ini ya, yang luar itu bedanya cuma di R ya. R besar kurang R kecil aja bedanya.
kan kalau luar. Sudah ya? Oke, selanjutnya kita contoh soal ya. Nah, ini ada contoh yang pertama. Nah, kalau yang soal-soal kayak gini saya langsung bahas langsung karena pasti kalian bisa ya. Ini menggunakan Pitagoras saja. Oke, nomor 2. Nih, 2 panjang D. Ini apa tuh sama karena sudah diketahui apanya gitu ya. Kalian tinggal hitung aja pakai rumus. Saya hanya akan cari yang soal yang agak susah ini juga sama kayak tadi ya. Nah, ini yang saya ingin tanya kalian. Dua buah lingkaran memiliki panjang garis singgung persekutuan dalam yaitu 12 cm dan jarak kedua titik pusatnya itu adalah 15 cm. Tentukan panjang dari lingkaran kecil jika panjang dari lingkaran besarnya 6. Ayo kerjain. Lucu. Nah, apa ketawa kamu? Susah. Susah. Besok kamu jadi guru terus kamu bilang siswamu nanya susah, kamu bilang langsung. Jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran kecil, garis singgung persekutuan. S-nya itu garis singgung. Jarak Ya. Jarak kalau S itu. jarak. S itu jarak, D-nya garis singgung. Tanda apa itu? Yang mana? Garis singgung itu. Apa lambangnya itu, Pak? D kan? Oh, D ya. Oh iya ya. Tentukan panjang jari lingkar kecil jika panjang jari lingkar besarnya 6. Jari-jari lingkar besarnya 6 kurangi R kuadrat. D-nya itu 12. 4. 25 kurangi. Oh, ini nggak aktif apa itu yang apa tuh? Apa namanya yang Kristen itu loh? Kristen itu ya? Iya, Pak. Maria. Apa namanya? Maria. Maria. Maria Agnes. Ah, Agnesia itu gitu loh. Dia dari mana sih aslinya? Dari NTT ya? Iya, dari Flores. Namanya Kak Boni. Kamu mau masak apa, Sonia? Ya, Pak. Tuh, masak apa? Masak kelor. Keren kalau apa tuh? Saya tuh kalau tapi di Sayangan ada nggak ya kerupuk apa tuh kerupuk kangkung itu? Apa? Biasanya di Pemenang itu baru banyak pecel bersingnya kerupuk kangkung itu yang saya senengin. Udah, nggak ketemu? Ada yang ketemu? Belum. Aduh, kelamaan. Belum. Nyari, Pak. Belum dulu. Ya, saya diam kok ini. Cucuru, cucuru.
Ada dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Yuk kita lanjut Iya. pembahasan. Nah ini pembahasannya, kalian gambar dulu dong ilustrasinya ya. Ya. Kalau ada yang nggak ngerti tanyain gimana caranya dapat ini dapat ini. Ya. Jadi tinggal substitusi aja langsung. Kan kalau bentuknya akar kita tinggal dikuadratin aja. Ini dikuadratin ya. Kalau ini dikuadratin jadi akarnya ini hilang. Kan? Jadi 144 ditambah 225 dikurang 6 tambah. Oh gitu. Jadinya 6 plus R kuadrat itu sama dengan 225 dikurang 144. Berarti 9 ya. Kenapa? Sebenarnya kan akar 81 itu plus minus kan? Gitu Kak. Kita ambil Ya. karena jarak itu nggak ada negatif gitu ya. Kebalik sih. Salah saya tadi. Saya kebalik. Baru sampai 81. Oke, coba next. Yang Saya masih akarnya saya ndak hilangin. nah ini sama nih, tentukan R. Bentar. Cuma ini dia pakai rumus apa tuh garis singgung lingkaran luar. Luar lingkaran. Ini yang ditanya R besar ya. Jangan sampai kalau yang kurang ini yang fatal ya. Jangan sampai kalian tertukar mana yang besar mana yang kecil. Karena kalau kurang itu nanti hasilnya negatif. Sama aja sih nanti dikuadratin. Penda tumben gak ketemu tadi. Biasanya dia ketemu. Jari-jari kecilnya 5. Penda kalau statistika dasar kemarin lulus nggak? Lulus kan nggak ngulang kan? Iya Pak, enggak. Lulus kamu. Yang kan kamu termasuk dari 6 orang mahasiswa itu berarti ya? 6 orang kan yang lulus ya? Jangan lama-lama ya. Temu. Belum Pak, belum.
Sedangkan 11, 5, 11, 31 ditambah R kuadrat. R kuadrat sama 33, 900. 1, 11, 2. Berapa sih? 100. 2, 3, 1. Akar 2, 3, 1 berapa? Akar 31 enggak ada akar 31. R kuadrat 228. Oh, keluarin dulu. 25 kan. R min 5 sama 2 sama dengan 8. Kok nggak ketemu? Berapa? Berapa Benda? Udah? Belum. Salah dia nih. Mana salahnya mungkin? Oke dah. Belum, bentar Pak. Saat dia. Akar R min 5 pangkat 2 sama Rada lupa. Kalian dapat akar berapa sih? Apa? 2, 3, 1. Saya akar 281 nih. Kok beda ya? 25 kan. 25, 206. Pembahasan. Bahasan Pak. Bahas. Bingung kita Pak. 256. Oh iya. Pak, Di dua- akar 16. 10. Oh, ya 900. Iya, ada 900. Saya baru sampai akar Sampai 256. sana aja. Oh, salahnya itu diakarin dulu. Dicari akar 256 dulu salahnya nih. Aduh. Pantas saya Iya, bingung. akarnya. Gimana? 256, 16. Nah, itu soal yang paling level tertinggi, yang paling susah ya. Nanti R-nya itu yang ditanya. Bentar dulu Pak, diam dulu. 16. Benar nggak Kan sih? 21. Oh iya. Kan R-nya pindah luas kan, min 5-nya pindah luas. Ya Pak ya. Ya Iya. lah. Kan R min 5-nya itu loh pindah ruas. Oh, 21. 900 benar cara yang pertama kedua. Nah, di akar 256 ini saya bingung. Ini saya kasih tahu cara cepat untuk mendapatkan nilai akar ya. Kayaknya sih ulang pengalaman keren. Kok saya sih sekali ngeliat angkanya langsung tahu berapa akarnya. Tapi karena kurang pengalaman ini ya. Intinya itu adalah kalian cari digit terakhirnya dulu. Misalnya digit terakhirnya 6. Digit terakhirnya 6 kan? Berarti kemungkinan besarnya itu adalah 4, atau 6 kan? 6. Nah, sedangkan sekarang cari angkanya. Kalau kamu pakai 2, sedangkan dari 20 aja 400 kan? Berarti nggak mungkin itu 2, pasti 1. Nah, sekarang kamu cek 1. 14 kali 14 dan 16 kali 16. Tapi tetap juga sih pengalaman dalam mengerjakan soal juga dipengaruhi. Oke ya, ini saya tutup ya. Saya lanjut ke bagian bangun ruang sisi datar ya. Nah, ini kalau lingkaran dalam segitiga sama luar segitiga saya bahas juga dah ya. Karena takutnya ini kadang dimasuk dalam pengayaan gitu loh. Boleh dibahas, boleh enggak gitu. Kalau ada waktu dibahas, kalau nggak ada waktu nggak dibahas gitu. Karena dia termasuk dalam pengayaan. Nah, di sini ya, lingkaran luar segitiga yang pertama saya bahas. Ini pengertiannya berarti di slide, berarti lingkarannya itu adalah lingkaran luar segitiga. Berarti lingkaran berada di luar segitiga. Cara melukisnya ya, ini 1, kemudian 2 ya, kemudian yang ketiga, kemudian yang 4. Nah,
Cara menghitung jari-jarinya. Ini agak ribet ya rumusnya ya. Ini cara mengerjakan rumusnya ya. Jadi secara umum R sama dengan perkalian ketiga sisi segitiga dibagi 4 kali luas segitiga. Nanti kalian buka-buka lah gininya apa tuh buka-buka gininya medianya nanti ya kalau kalian ingin membuktikannya. Ini untuk membuktikannya ya. Nggak ribet gitu. Kemudian lingkaran dalam ya. Kalau lingkaran dalam ini pengertiannya berarti dia berada di dalam segitiga. Melukisnya ini nggak terlalu susah sih dari yang awal. Nah ini ya. Buatlah busur dulu ya. Ini kayak gini. Nah ini ya. Ini nggak saya buat simulasi ya kemarin. Saya kejar waktu buat simulasi. Ini yang ketiga. Kemudian ini yang 4. Tinggal yang kelima tinggal dibuat lingkarannya aja. Ya. Tarik ya, ini lingkarannya. Jadi ini merupakan jari-jarinya nanti. Ya. Ini sebenarnya udah saya jelasin semuanya. Ini banyak di Google ya. Kalian cari aja materi-materinya gitu. Nah, jari-jarinya kayak gini. Ini rumusnya ya. Yaitu adalah jadi R sama dengan 2/3 per S. Oh ya, saya kasih tahu S itu adalah setengah dari keliling lingkaran ya. Saya nggak bahas contoh soalnya karena contoh soalnya nggak terlalu susah, simpel-simpel aja kok di sini. Oke, next saya lanjut ke materi bangun ruang sisi datar ya. Untuk bangun ruang sisi datar itu yang pertama kita akan bahas balok ya. Oke, kita bahas balok. Ini pengertian unsur-unsur, ini saya agak panjang sedikit. Pengertian unsur-unsur jaring-jaring ya. Pengertiannya, nah ini sebenarnya bisa dibuka-buka. Itu ya, seperti itu ya. Nah, terus unsur-unsurnya. Nah, di sini ada bidang sisi. Nah, ini udah semua saya lihatin ya. Itu udah semua ada. Jadi kalian tuh, kalau kalian buat media tuh nggak capek di ngomong gitu loh. Tinggal siswa ngelihat aja, ya kan? Rusuknya. Nah, ini rusuknya ya. Nah, jadi rusuknya ada 12. Titik sudut, ini nggak usah pakai simulasi, tinggal langsung nongolin aja, langsung liatin aja. Diagonal bidangnya, itu ada 12 juga ya. Karena setiap bidang ada 2 diagonal bidang. Nah, ini rumus cara mencarinya ya. Diagonal ruang, ini bidang diagonal ruang, bidang diagonal ya. Itu bidang diagonal itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua diagonal dua diagonal yang saling sejajar dan dan 2 rusuk yang saling sejajar juga, gitu, tapi bersilangan ya. Selanjutnya diagonal ruang. Ini diagonal ruang. Itu ada 6. Sebenarnya kalau pengertian unsur-unsur balok sama kubus itu tidak jauh beda ya. Bedanya hanya di bagian definisi saja. Kalau rusuknya itu sama panjang. Gitu. Ini rumus untuk mencarinya ya. Nah, ini jaring-jaringnya. Saya di sini cuma nyebutin ada 5 saja ya. Sebenarnya ada 11, tapi saya cuma kasih 5 aja. Ini tinggal digeser ya, atau di play juga bisa. Kalau saya cari model yang ini, model yang lain, play juga bisa. Ini model yang lain juga bisa. Oke, itu saja ya. Luas ya. Sekarang kita cari luas jaring-jaring balok, itu volume ya. Nah, ini semua udah ada. Cara mencarinya seperti ini. Saya jelasin. Tapi beda cerita kalau ada variasi, misalnya ya, sebuah kardus tanpa tutup ya, berarti kardusnya kan tutupnya hilang kan, berarti akan berubah jadi luas permukaannya, berarti bagian atasnya itu udah nggak ada, berarti ada salah satu yang hilang, berarti di sini misalnya ya bagian atasnya itu nggak ada, berarti bagian bidang B sama D-nya ini itu bagian D-nya nggak ada. Kalau misalnya atasnya nggak ada, jadi di sini cukup buat luas B gitu aja, jangan kali 2 kali gitu. Karena ada variasi-variasi nanti ya.
volume ya ini udah diajarkan kemarin ya. Volume prisma itu sama dengan volume balok sama dengan volume prisma ya. Volume balok sama dengan luas alas kali tinggi. Tapi harusnya bahas prisma dulu sih sebelum balok, nggak apa-apa ya. Main random aja. Oke, selesai ya. Itu untuk bagian baloknya. Selanjutnya kita akan bahas ke prisma dulu, karena prisma ini adalah dasar dari bangun ruang semi datarnya ya. Karena balok itu juga merupakan prisma ya. Nah, ini ada pengertian dan jenis-jenisnya ya. Ini prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sampai dengan segi M. Segi N maksudnya tergantung dari alasnya ya, alas sama atapnya. Kalau dia segi 6 ya berarti namanya prisma segi 6 dan seterusnya ya. Unsur. Jadi rusuknya itu, nah untuk menghitung rusuknya itu rumusnya kayak gini. Kalau prisma segitiga, rusuknya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 9, 4 tambah 4 tambah 4 sama 12, 5 tambah 5 tambah 5 sama 9. Rumusnya jadinya 3N ya. Jadi kalau ditanya berapa panjang banyak rusuk kalau prisma segi 100, berarti 3 dikali 100 ya, jawabannya 300 rusuk. Kemudian bidang sisi. Nah, bidang sisi ini rumusnya N plus 2 ya. Kalau ditanya segi 9, ini sering keluar di ujian nasional ya. Kalau misalnya ditanya berapakah banyak sisi pada prisma segi 6 gitu, berarti 6 tambah 2 8. Sudutnya ini 6, 8, 10, berarti rumusnya adalah 2N ya. Selanjutnya itu diagonal bidang. Nah, ini ya, 6, 12, 20 ya. Ini rumusnya. Bidang diagonal, rumusnya ini kalau N-nya ganjil, kalau ini N-nya genap ya. Kalau ini alasnya yang ganjil, kalau ini alasnya yang genap. Itu beda-beda rumus ya. Nah, ini diagonal ruang ya. Rumusnya N, N-1, N-3. Ini paling sering keluar biasanya. Jaring-jaring ya. Nah, ini saya buat jaring-jaringnya langsung, saya nggak buat simulasinya ya. Ini luasnya ya. Nah, di sini saya pakai contoh prisma segitiga, tapi ini mewakili seluruhnya. Jadi luas alas ditambah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi kalau misalnya prismanya berbentuk segi 5 ya 2 kali luas segi 5 ditambah keliling segi 5 berapa dikali tinggi. Ya. Volume ini bentuk volumenya luas alas kali tinggi, terserah apa bentuk alasnya. Kalau luas segitiga berarti pakai rumus luas segitiga. Kalau persegi panjang pakai rumus persegi panjang. Kalau bentuknya layang-layang pakai luas layang-layang. Kalau bentuknya jajar genjang ya pakai luas jajar genjang. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian kubus ya. Nanti sebelum mati ini saya harus sudah selesai ngejelasin. Biar kita lanjut ke soal ujian. Nah, ini pengertian ya. Nah, ini sama ya tadi. Nah, ini unsur-unsurnya. Ini sebenarnya hampir sama kayak balok tadi ya. Hanya bedanya dia sama-sama semua, kongruen semua gitu bidang-bidangnya. Titik sudutnya juga sama. Terus ini bidang diagonalnya. Diagonal bidangnya, ini bidang diagonalnya maksudnya. Untuk ini ya, ini rumusnya ya untuk cari luasnya ya. Untuk diagonal bidangnya itu luas cara nyari diagonal bidangnya itu tinggal S pangkat 2 ya, kalau rusuknya panjangnya S. Ini saya pakai R apa S ya? Oh, pakai S ya. Berarti kalau S akar 2. Berarti kalau diagonal ruang ya pasti S akar 3. Itu khusus di dalam balok ya. Kalau panjang rusuknya S ya pasti panjang diagonal bidangnya S akar 2. Kalau diagonal ruangnya ya S akar 3. Kalau panjang rusuknya 10, berarti panjang diagonal bidangnya 10 akar 2. Diagonal ruangnya 10 akar 3. Gitu.
Jaring-jaring ini sama ya kayak tadi ya. Ini ada 11 ya. Ini juga sama. Ada 11 rusuk ya. Ada 11 bentuk. Ini yang keempat. Oke, selanjut ke luas. Luasnya hampir sama sih rumusnya kayak tadi. Nah, jadi 6 kali luas persegi aja. Tinggal 6S kuadrat. Lebih simpel. Ini volume ya. Nah, itu volumenya. Oke. Lanjut ya. Karena kalau kalian ngejelasin pakai media itu cuma paling habis 10 sampai 15 menit. Tapi kalau kalian ngejelasin pakai papan ya nggak tahu lah, paling 1 jam mata pelajaran habis deh untuk ngejelasin soal aja, ngejelasin materi doang. Oke, limas. Nah, ini limas ya. Ini sama seperti prisma. Nah, unsur-unsurnya rusuk ya, ini rumusnya ya. Rumusnya 2N. Ini udah ada rumusnya. Kalau bidang sisi N plus 1. Titik sudut N plus 1 juga. Diagonal bidang ini rumusnya untuk N lebih besar dari 3. Jadi kalau yang up to 5 segitiga dia tidak memiliki diagonal ya. Hanya yang memiliki diagonal bidang itu cuma yang dari segi 4. Ini ya. Oke, itu saja. Kemudian jenisnya. Ini jenisnya sampai segi berikutnya ya. Segi 7, segi 8, dan seterusnya. Ini jaring-jaring ya. Nah, ini saya buat kayak gini ya. Dan seterusnya ya, kalian bisa cari-cari sendiri ya, dibuat lagi. Luas ya. Ini luas bukan limas itu adalah luas bidang alas ditambah jumlah semua luas bidang tegaknya. Itu segitiga. Nah, di sini, di mana luas bidang alas itu disesuaikan dengan bentuk dari bidang alas masing-masing ya. Makanya di sini luasnya itu tidak dibuat khusus, tapi cuma dibuat ya kayak gini lah. Kalau alasnya berbentuk persegi, ya berarti pakai luas persegi. Nah, sisi tegaknya pasti menggunakan luas segitiga. Karena sisi tegaknya itu selalu berbentuk segitiga. Volumenya, nah ini ada simulasinya ya. Saya punya, ini ada teorema mengatakan bahwa jika alas prisma dan tinggi limas ya itu sama ya, luas alasnya sama luas alas limas dan tingginya juga sama, maka akan kayak gini. Saya tumpahkan air di dalam apa tuh, kalian bisa buat simulasi kayak gini lah. Enggak tahu. Itu ya, jadi gini, media-media simple itu yang kayak gini, simple tapi kalian ingin meyakinkan seseorang bahwa itu bisa gitu, maksudnya itu ya. Kayak membuktikan apa, misalnya oke. Nah, ini dulunya terus kembali nih, putar ya. Nah, jadi teorema itu mengatakan kayak gini ya. Nah, jadi volume prisma sama dengan 3 kali volume limas. Jadi volume limas ya sepertiga volume prisma. Makanya dapatlah volume limas sepertiga luas alas kali tinggi. Itu dasarnya dapat dari rumus. Gak mungkin lah seorang matematikawan langsung ngasih rumus, begini rumusnya, kayak gitu. Pasti ada sebab akibatnya, sebabnya itu kenapa rumusnya seperti itu. Gak mungkin asal langsung begitu langsung dikasih. Nah, materi kelas 8 kita udah selesai. Kita buka lagi soal ujian ya, tapi saya tutup